Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Ya, coba pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Baik. Coba, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, coba yang duduknya paling belakang, kalian duduknya di bangku yang paling depan, isi dulu ya. Lalu rapihkan tempat duduknya. Nah, coba lihat di sekeliling kalian, di sekitar kalian, jika ada sampah, kalian ambil, lalu simpan terlebih dahulu. Setelah pembelajaran selesai, kalian buang ke tempat sampah ya. Nah, agar lebih semangat lagi belajarnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya itu adalah ice breaking sayonara, seperti ini. Kalian lihat ibu terlebih dahulu, setelah itu kita bersama-sama ya. Ice breakingnya seperti ini. Sayonara, sayonara, sampai pundak lutut kaki. Sayonara, sayonara, sampai pundak lutut kaki. Buat apa pundak? Buat apa pundak? Pundak itu pundak lutut kaki. Buat apa perut? Buat apa perut? Perut itu pundak lutut kaki. Nah, seperti itu ice breakingnya. Kita bersama-sama ya. Ayo, berdiri semuanya. Berdiri. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai pundak lutut kaki. Sayonara, sayonara, sampai pundak lutut kaki. Buat apa pundak? Buat apa pundak? Pundak itu pundak lutut kaki. Buat apa perut? Buat apa perut? Perut itu pundak lutut kaki. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, minggu lalu kita belajar apa anak-anak? Teks tanggapan adalah teks yang berisi kritik, sanggahan, atau pujian terhadap lingkungan hidup sesuai kondisi sosial, keragaman budaya, peristiwa, dan lain-lain. Di dalam teks tanggapan terdapat 1 pujian, 2 kritik, 3 alasan, 4 saran. Oke, nah hari ini kita akan belajar teks anekdot. Teks apa? Anekdot. Nah, di dalam teks anekdot itu ada tujuan pembelajarannya itu ada 4. Ibu bacakan ya. Yang pertama itu saya dapat mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang kedua itu saya dapat menjelaskan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang ketiga, saya dapat mengimplementasikan kaidah kebahasaan teks anekdot. Lalu yang keempat, saya dapat menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu yang menyindir tapi mengena. Lalu teks anekdot itu juga menyampaikan ide, gagasan, lalu mengkritik dan lain sebagainya. Nah, di dalam struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama itu ada, nah di dalam teks anekdot juga memiliki beberapa struktur. Di antaranya itu adalah, tadi kita sudah mempelajari pengertian. Lalu yang kedua itu ada struktur. Struktur yang pertama itu adalah abstraksi. Abstraksi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Abstraksi itu adalah
yang ada di paragraf pertama. Lalu yang ketiga itu ada krisis. Krisis itu adalah bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah. Lalu yang keempat itu ada reaksi. Reaksi itu hubungannya dengan krisis. Lalu yang terakhir itu ada koda. Ada yang tahu koda itu apa? Koda itu adalah bagian dari penutup cerita. Nah, jadi ada 5 struktur. Yang pertama apa? Abstraksi. Lalu yang kedua itu ada Orientasi. Yang ketiga Kritis. yang keempat Reaksi. yang kelima Koda. itu. Di sini Ibu punya beberapa contoh. Sebentar ya, kita tempel terlebih dahulu. Nah, ini gambar yang kedua. Oke. Nah, di dalam tes anekdot itu juga memiliki kebahasaan. Nah, kebahasaan itu adalah kaidah-kaidahnya itu ada menggunakan pernyataan dengan keterampilan bahasa kreatif dan juga efektif, lalu menulis sesuai struktur, yakni di awal dengan bagian abstrak, kemudian diakhiri dengan bagian koda. Nah, menyatakan peristiwa dan bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi, lalu menggunakan kata keterangan waktu lampau. Nah, menggunakan kata predikat atau kata kerja, menggunakan kalimat yang berbau perintah atau dirancang secara beruntut dan kronologis. Nah, di sini juga mempunyai contoh teks anekdot ya. Nah, di sini ada judulnya gara-gara takut istri. Nah, sekarang kita pembagian kelompok ya. Kelompok yang pertama itu ada Farhan, Novi, Isti, Rima, dan Erika. Kelompok yang kedua ada Willy, Safa, Ayuni, dan Gresti. Kelompok yang ketiga Ayuni, Adit, Putri, Risa, Farah, dan Dian. Kelompok yang keempat ada Fahmi, Safira, Ikoh, Ulfi, dan Heni. Kelompok yang kelima Iqbal, Fitri, Sekar, dan Mutiara. Ayo, sekarang kalian ke kelompoknya masing-masing ya. Nah, di sini ada lembar kerja kelompok. Baca dulu petunjuknya ya. Berdoalah sebelum mengerjakan. Bacalah terlebih dahulu dengan teliti. Nah, coba Ibu meminta kelompok 4 Safira membacakan hasil kerja kelompoknya. Kekeringan di negaraku. Abstraksi. Pada suatu hari ada seseorang anak yang bertanya kepada ibunya. Orientasi. Tidak bisa mandi karena sumurnya kering. Krisis. Ibu saya mandi.
Ibu, sabar ya nak, mandinya besok saja karena di dalamnya sumur tidak ada air. Reaksi Indonesia, tanah air beta. Mengapa airnya tidak ada? Koda, memang Indonesia, tanah air beta memiliki sumber alam yang berlimpah. Namun mengapa semua dikuasai oleh negara asing seperti membuat gedung, pohon ditebang? Sudah? Sudah. Bagaimana semuanya? Sama apa yang tadi kelompok 4 bicarakan? Sama. Ya, bagus kalau seperti itu. Lalu sekarang Ibu mempunyai post test. Nah, sekarang Ibu mempunyai lembar kerja akhir. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Nah, sudah selesai semua? Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Coba Ibu meminta untuk Fitri menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja. Pengertian teks anekdot dan struktur teks anekdot. Ya, lalu ada tadi kebahasaan teks anekdot juga ya. Kita sudah belajar itu. Lalu ada contoh-contoh teks anekdot juga ya. 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 Lalu sekarang tadi siapa yang sudah menyebutkan struktur? Tadi ada Nak Willy ya. Ini ada hadiah. Makasih Bu. Lalu tadi siapa? Fitri. Ini untuk kamu karena sudah menyimpulkan. Lalu tadi ada Safira ya. Safira. Makasih Bu. Dan tadi ada siapa tadi yang Nak Rima. Nih hadiahnya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, tetap semangat belajarnya. Nanti Ibu ada oleh-oleh untuk kalian, yaitu tugas untuk minggu depan. Nanti kita sampai berjumpa lagi di minggu depan ya. Tetap semangat.